Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya Arana Bening Ajiro Sintriani, NIM H07200022, mahasiswi Prodi Agroteknologi, akan melakukan praktikum bimbingan pertanian. Di sini, sasaran saya adalah masyarakat setempat, dan materi yang akan saya bawakan adalah mengenai hama tikus. Sasaran saya kali ini adalah nama saya Ibu Pusrini, umur 55 tahun. Baik, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan sedikit tentang hama tikus. Tikus sendiri merupakan jenis Rodentia atau binatang pengerat. Nah, gigi seri dari binatang pengerat itu tidak berhenti tumbuh, dan untuk menjaga panjang gigi itu, hewan pengerat ini perlu mengerat sesuatu yang keras. Di dunia sendiri terdapat 300 jenis tikus. Nah, jenis-jenis tikus itu diantaranya yang sering kita temukan adalah tikus hitam. Tikus hitam ini berwarna abu-abu sampai hitam. Nah, pada bagian perutnya itu yang lebih berwarna hitam daripada badannya yang lain. Tubuhnya dari tikus hitam ini ramping dengan panjang sekitar 11-20 cm dan memiliki moncong runcing serta telinga yang lebar. Selain tikus hitam, ada juga tikus coklat, tapi memiliki ciri yang berkebalikan dengan tikus hitam, yaitu moncongnya tumpul dan telinganya runcing. Nah, panjang tikus coklat ini itu 30-40 cm, tetapi dari ujung hidung sampai ke ujung ekor. Nah, ada lagi yaitu jenis tikus wirok. Nah, tikus wirok ini adalah bisa dikatakan sebagai tikus yang paling besar di antara jenis-jenis tikus lain yang sering kita temui, karena beratnya bisa mencapai sekitar 500 gram. Nah, tikus ini tuh memiliki rambut yang kasar. Kalau tadi tikus coklat itu cenderung memiliki rambut atau bulu yang halus, tetapi pada tikus wirok ini bulunya cenderung lebih kasar. Nah, kalau panjang dari ujung hidung sampai ujung ekor, tikus wirok ini memiliki panjang sekitar 40 cm. Tikus ini tuh selain mencari sumber makanan dari biji, terkadang juga memakan hewan seperti keong ataupun kadal. Ada jenis lain yaitu adalah tikus pohon. Tikus pohon ini memiliki badan berwarna coklat muda, kurang lebih hampir sama seperti tikus coklat. Terus memiliki panjang dari ujung hidung hingga ujung ekor yaitu 36 cm. Yang terakhir adalah jenis tikus sawah. Tentu seperti namanya, tikus sawah ini hidup di daerah persawahan atau ladang rumput yang luas. Nah, tikus sawah ini memiliki warna yang kurang lebih seperti tikus hitam, yaitu berwarna abu-abu gelap. Tapi perbedaannya adalah kalau tikus hitam itu di bagian perutnya berwarna hitam, kalau tikus sawah ini di bagian perutnya itu berwarna agak putih. Nah, panjangnya tikus sawah ini dari ujung hidung sampai ujung ekor adalah sekitar 27-37 cm. Nah, lalu adalah ada 3 jenis spesies tikus yang sangat berpengaruh pada proses penyimpanan pangan, yaitu adalah tikus hitam tadi, tikus Norwegia, dan tikus mencit. Selanjutnya, saya akan menerangkan atau memberikan sedikit pengertian tentang bagaimana perkembangbiakan dan perilaku tikus. Tikus itu pada dasarnya memiliki umur yang relatif pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Tetapi tikus betina ini mampu mempunyai frekuensi kelahiran sebanyak 4-5 kali sepanjang hidupnya. Dengan rata-rata anak yang dilahirkan itu bisa sampai 6 ekor per kelahiran. Nah, yang menjadi masalah adalah pada musim hujan itu atau musim tanam bagi para petani, di saat itulah tikus akan berkembang biak dengan cepat. Nah, kalau tikus berkembang biak dengan cepat, maka bisa saja ketika belum waktu masa panen, tanaman sudah dirusak oleh hama tikus ini, karena kan kalau mereka banyak pasti memerlukan waktu dan memerlukan biaya untuk memberantas hama ini. Lalu tanda serangan oleh tikus itu adalah yang paling mudah dilihat adalah tikus itu kan meninggalkan jejak kaki, dan selain itu biasanya ada lubang-lubang gitu di bagian, bisa jadi di bagian daun atau di bagian-bagian lainnya. Kalau di jagung bisa jadi dia memakan bijinya. Atau ada beberapa kasus tikus yang bisa menggali lubang itu parahnya adalah mereka memakan akarnya. Nah,
Yang paling parah atau berdampak besar pada kehidupan kita sebagai pengkonsumsi bahan-bahan makanan dari tanaman itu tadi adalah ketika tikus meninggalkan urin atau air kencing dan feses pada tahap penyimpanan bahan pangan ini. Karena urin dan feses itu adalah hasil dari makanan dia dan itu merupakan salah satu hal yang paling kotor dari segalanya. Nah, kerusakan akibat serangan tikus itu yang paling terlihat adalah tikus tuh mampu mengkonsumsi bahan makanan ekuivalen dengan 7% berat badan per hari. Nah, tikus dengan berat badan 300 sampai 350 gram mampu mengkonsumsi bahan makan sekitar 20 sampai 25 gram per hari. Itu kan berarti kita akan petani ataupun kita akan mengalami kerugian ketika kita tidak bisa melakukan penyimpanan dengan baik. Nah, kalau untuk penyakit itu penyakit yang disebabkan oleh air kencing atau urin dan feses oleh tikus tadi adalah salah satunya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan melalui air kencing tikus. Walaupun memang leptospirosis ini tidak hanya ditularkan oleh tikus, tapi karena tikus ini langsung bisa menyerang dari penyimpanan bahan pangan, maka itu yang paling berdampak kepada kita. Karena kita kan juga akan mengkonsumsi bahan pangan yang kadang kita tidak tahu kalau itu ternyata sudah terkena air kencing itu. Ya, lalu yang terakhir adalah teknik pengendalian hama tikus. Ini adalah hal yang paling penting supaya kita bisa membasmi tikus dan memutus mata rantai supaya tidak terjadi hal-hal lain yang kita tidak inginkan, yaitu dengan pemilihan varietas yang memiliki yang sangat tinggi tanamannya. Karena tikus itu tidak suka tanaman yang tinggi, mereka cenderung menyerang tanaman yang rendah atau pendek. Yang kedua adalah pola tanam serempak dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga adalah pengendalian hama tikus secara fisik dan mekanik. Kalau secara fisik itu meliputi suara jangkrik, lalu dengan membangun tempat penyimpanan anti tikus atau pencegahan alami. Secara mekanik itu pengendalian tikus bisa dilakukan dengan sistem bubu perangkap, gropikan tikus, dan pengoboran. Kalau dari sistem biologi kontrol, kita bisa menggunakan ular atau burung hantu sebagai musuh alami dari tikus. Dan yang kelima adalah peraturan pemerintah untuk menerapkan sabuk merah. Nah, sabuk merah ini sudah diterapkan pada Kabupaten Bantul. Kalau yang terakhir adalah pengendalian hama tikus secara kimiawi. Pengendalian hama tikus secara kimiawi ini dengan pemberian rodentisida atau fumigasi. Rodentia akut sangat efektif dapat mematikan tikus dalam waktu singkat. Untuk yang terakhir adalah saya akan memaparkan bagaimana bentuk hama tikus yang sering kita jumpai. Lalu, bagaimana bentuk kerusakan yang ditimbulkan? Salah satunya adalah tanaman jagung yang diserang oleh hama tikus. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kembali.